Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zudita Aulia Sultan dengan NIM 19 10 30 10 18. Di sini saya mendapatkan proses fisiologi pada sistem indera lansia. Lansia yang mengalami penurunan persepsi sensoris akan terdapat kesenggangan untuk bersosialisasi karena kemunduran dari fungsi-fungsi sensoris yang dimiliki. Indera yang dimiliki seperti penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan merupakan kesatuan integrasi dari proses sensoris. Yang pertama, penurunan pada penglihatan. Semakin bertambahnya usia, lemak akan berakumulasi di sekitar kornea yang membentuk lingkaran berwarna putih atau kekuningan di antara iris dan sklera. Kejadian ini disebut arcus senilis. Perubahan penglihatan dan fungsi mata yang dianggap normal dalam proses penuaan termasuk penurunan kemampuan dalam melakukan akomodasi, konstriksi pupil akibat penuaan dan perubahan warna serta kekeruhan lensa mata yaitu katarak. Hal ini akan berdampak pada penurunan kemampuan sistem visual dari indera penglihatan yang berfungsi sebagai pemberi informasi ke susunan saraf pusat tentang posisi dan letak tubuh terhadap lingkungan di sekitar dan antar bagian tubuh sehingga tubuh dapat mempertahankan posisinya agar tetap tegak dan tidak jatuh. Lalu selanjutnya yaitu penurunan pada pendengaran. Kehilangan pendengaran pada lansia disebut dengan presbikusis. Presbikusis merupakan perubahan yang terjadi pada pendengaran akibat proses penuaan, yaitu telinga bagian dalam terdapat penurunan fungsi sensorineural. Hal ini terjadi karena telinga bagian dalam dan komponen saraf tidak berfungsi dengan baik, sehingga terjadi perubahan konduksi. Implikasi dari hal ini adalah kehilangan pendengaran secara bertahap, ketidakmampuan untuk mendeteksi suara dengan frekuensi tinggi. Lalu telinga bagian tengah terjadi pengecilan daya tangkap membran timpani, pengapuran dari tulang pendengaran, lemah dan kakunya otot dan ligamen. Implikasi dari hal ini adalah gangguan konduksi pada suara. Pada telinga bagian luar terjadi perpanjangan dan penebalan rambut, kulit menjadi lebih tipis dan kering serta terjadi peningkatan keratin. Implikasi dari hal ini adalah potensi terbentuk serumen sehingga berdampak pada gangguan konduksi suara. Penurunan kemampuan telinga seperti hal yang tadi berdampak terhadap komponen vestibular yang terletak di telinga bagian dalam. Komponen vestibular ini berperan sangat penting terhadap keseimbangan tubuh. Saat posisi kepala berubah, maka komponen vestibular akan merespon perubahan tersebut dan mempertahankan posisi tubuh agar tetap tegak. Yang ketiga yaitu penurunan pada perabaan. Pada lansia terjadi penurunan kemampuan dalam mempersepsikan rasa pada kulit. Ini terjadi karena penurunan corpus free nerve ending pada kulit. Rasa tersebut berbeda untuk setiap bagian tubuh, sehingga terjadi penurunan dalam merasakan tekanan, raba panas dan dingin. Gangguan pada indera peraba tentunya berpengaruh pada sistem somatosensoris. Somatosensoris adalah reseptor pada kulit, subkutan telapak kaki, dan proioseptor pada otot, tendon, dan sendi yang memberi informasi tentang kekuatan otot, ketegangan otot, kontraksi otot, dan juga nyeri suhu, tekanan, dan posisi sendi. Pada lansia dengan semakin menurunnya kemampuan akibat faktor degenerasi, maka informasi yang digunakan dalam menjaga posisi tubuh yang didapat dari tungkai panggul, pinggung, dan leher akan menurun. Hal ini berdampak pada keseimbangan yang akan terganggu akibat
dari penurunan impuls somatosensoris ke susunan saraf pusat. Selanjutnya yang keempat, perubahan pada sistem pengecapan. Sistem pengecapan pada manusia yaitu lidah. Biasanya orang tua mengeluh tidak adanya rasa makanan. Maka penting dari indera pengecap adalah bahwa fungsi pengecap memungkinkan manusia memilih makanan sesuai dengan keinginannya dan mungkin juga sesuai dengan kebutuhan jaringan akan substansi nutrisi tertentu. Penurunan fungsi pengecap pada lidah dan akan menyebabkan kepekaan terhadap rasa menurun dengan akibat berkurangnya nafsu makan dan bertambahnya kecenderungan lansia untuk menambahkan bumbu-bumbu seperti garam, gula, dan lain-lain. Yang kelima, perubahan penciuman pada lansia. Perubahan fungsi penciuman merupakan indikator awal pada penyakit neurodegeneratif. Rasa penciuman akan lemah apabila selaput lendir hidung sangat kering, basah, atau membengkak, seperti keadaan influenza. Rasa penciuman akan hilang akibat komplikasi dari suatu cedera pada kepala. Ambang penciuman meningkat dengan bertambahnya usia. Umur di atas 80 tahun, 75% kemampuan penciuman untuk mengidentifikasi bau terganggu. Beberapa gangguan penciuman meliputi anasomia, tidak bisa mendeteksi bau, hiposomia, penurunan kemampuan dalam mendeteksi bau, disosmia, distortir identifikasi bau, parosmia, perubahan persepsi pembauan meskipun terdapat sumber bau, biasanya bau tidak enak, pantosmia, persepsi bau tanpa adanya sumber bau, dan agnosia, tidak bisa menyebutkan atau membedakan bau. Latihan yang tepat untuk proses, karena adanya proses degenerasi di sistem inderanya itu, kan sistem indera itu mengganggu keseimbangan. Jadi latihan yang tepat menurut jurnal yang didapat yaitu salah satunya yaitu aerobic low impact dan aquatic exercise therapy, yaitu meningkatkan keseimbangan pada lansia. Oleh karena gerakan yang digunakan dalam aquatic exercise therapy dan aerobic low impact itu dapat meningkatkan kualitas diri komponen keseimbangan seperti sistem muskuloskeletal, sensoris, sensomotorik, neuromuskular, yang mana akan meningkatkan keseimbangan. Lalu sumber-sumber yang saya dapat yaitu ada dua, yaitu pada perbedaan aquatic exercise dan terapi dan senam aerobic low impact dalam meningkatkan keseimbangan dinamis pada lansia di Banjardarma, Santi dan Pasar, yaitu oleh anak Ayu Nyoman Trisna Nartadewi dari UNUD. Lalu yang kedua, jurnal yang kedua yaitu dari gambaran masalah kesehatan pada lanjut usia di Posyandu Lansia Desa Karangnanas oleh Nur Hozin, program studi keperawatan S1 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.